Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu memformat sel. Nah, sebelum kita masuk materi ini, kita buka saja dulu latihan kita pada pertemuan minggu kemarin. Kita menyimpannya di folder dokumen dengan nama memformat sel. Nah, ingat Ustadz singgung sebentar ya tentang materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita telah belajar tentang mengcopy dan memindahkan isi sel. Yaitu kita telah belajar mengcopy sel dan memindahkan isi sel. Nah, di pertemuan kita kali ini, yaitu yang kedua, kita akan belajar tentang membuat nomor dan bulan berurut. Di sini kita pembahasan kita yang pertama yaitu membuat nomor berurut. Nah, sebelum kita mempraktekkan bagaimana cara membuat nomor berurut, di sini Ustadz pindahkan dulu ya, nah ini filenya ke bawah. Ustadz pindahkan dulu ke sini. Dan ini Ustadz pindahkan dulu ke bagian atas sini. Nah, apa tujuannya? Nih anak-anak Ustadz, ada pembahasan menarik nih di lain topik. Ini sebagai informasi aja ya, sebagai pengetahuan umum, pengetahuan tambahan saja. Jadi di Microsoft Excel itu ketika kita mengaktifkan sesuatu, misalnya view tampilan, jadi nanti ini tidak akan bergeser ketika kita scroll misalnya ke bawah. Nah, tuh tulisannya kan akan ikut ke atas. Bagaimana supaya ini tetap di atas sedangkan ini scroll ke bawah? Nah, begini nih. Ini tambahan saja ya anak-anak Ustadz. Ini di luar materi. Klik bagian view, kemudian pilih bagian freeze pen. Freeze pen ini, nah, klik di sini freeze pen. Freeze pen ini berfungsi untuk membekukan atau membiarkan tulisan ini dia tidak akan berjalan ketika di scroll ke bawah. Contoh ini seperti ini aja ya. Kita taruh di sini dan klik freeze pen. Nah, seperti ini. Nih, perhatikan ketika scroll. Nah, sedangkan di sini tetap. Nah, untuk mengembalikannya bagaimana? Untuk mengembalikannya klik lagi freeze pen, unfreeze pen. Jadi ketika scroll ya juga akan hilang. Nah, ini pengetahuan aja ya anak Ustadz di luar pembahasan kita. Freeze pen. Jadi seperti ini. Nah, di bagian ini masuk ke materi ya anak Ustadz. Nah, di poin yang kedua yaitu membuat nomor dan bulan berurut. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Ketika kita banyak data, ketika misalnya ada beberapa nama, misalnya gini aja lah, kita langsung praktek aja ya. Ada nomor, ada nama. Nah, perhatikan dulu sebelum kita mempraktekkan membuat nomor dan bulan berurut. Kita masukkan angka 1. Di sini namanya Ahmad misalnya. Angka 2. Di sini Budi. 3, nomor 3 Hafiz misalnya. 4 Salsabila. 5 misalnya siapa ya, Faiz. Nah, ini kita kan tadi memasukkan manual nih. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan pembahasan kita yaitu membuat nomor berurut. Nah, kalau misalnya ini misalnya ada 100 siswa. Nah, itu kan capek kalau misalnya kita menuliskan 6, 7, 8,
9, 10, kan capek tuh. Nah, terus bagaimana supaya cepat? Nah, ini dia cara cepatnya. Masuk ke materi kita. Cara 1. Jadi anak-anak Ustadz, misalnya ini kita copy ya. Nih, ini kita copy. Taruh di sini saja. Nah, ini kan nggak ada nomornya. Misalnya di sini ada 5, misalnya di sini ada 5 nama misalnya. Jadi untuk cara membuat nomor berurut yaitu pertama, pastikan pastikan ada angka 1 dan ada angka 2. Ini wajib hukumnya. Biar apa? Biar nanti akan melanjutkan di Microsoft Excel ini ada namanya sistem otomatis melanjutkan atau kayak numbering gitulah. Gitu anak-anak Ustadz. Nah, jadi kalau ada angka 1 dan 2 nih, sedangkan ini kan kosong, kita nggak perlu lagi mengetikkan angka 3, 4, 5, nggak perlu. Tinggal seperti ini caranya. Pastikan ada angka 1 dan 2, kemudian angka tersebut kita blok seperti ini. Nah, setelah di blok, perhatikan nih kursor Ustadz ini. Dia kan ada dia di sebelum kita setelah kita blok, dia ada tanda tambah. Nah, lambangnya tambah. Kemudian kita arahkan kursor ini ke pojok kanan pojok kiri bawah. Nah, seperti ini anak-anak Ustadz. Nah, pojok kiri bawah, sehingga kursornya yang berubah putih ini berubah menjadi warna hitam seperti ini. Selanjutnya apa Ustadz? Selanjutnya setelah setelah diarahkan ke pojok kiri bawah, itu mouse kalian nanti klik 1 kali, klik kiri 1 kali. Ini diklik, tahan. Perhatikan nih, di sini ada tulisan ready kan, ready. Ketika kita klik 1 kali, maka di sini akan berubah tulisannya. Perhatikan nih. Drag offset selection to extend series of field. Drag insert to clear. Ada seperti itu. Ini artinya ini klik kirinya ditahan ya. Ketika dilepas maka dia akan menjadi ready. Ketika klik kiri ditahan, ada tulisan yang panjang seperti itu. Nah, klik kiri mouse, kemudian tarik saja atau geser aja kursor kalian nih, geser aja ke sini. Nah, ke bawah. Tuh, ada angka 5. Ketika kita lepas, otomatis dia ada angkanya. Jadi nggak perlu ditulis seperti ini. Ada 3, 4, 5, nggak perlu. Seperti itu anak-anak Ustadz, membuat nomor dan bulan membuat nomor berurut. Itu cara yang pertama. Kalau misalnya ada 100 atau ada 15 siswa saja misalnya. Jadi seperti ini. Pastikan ada angka 1, ada 2. Dan seperti ini. Ini wajib hukumnya ya. Setelah itu kita klik kiri mouse, geser aja tuh. Ada nampak kan angkanya kan? Ada angka 10, misalnya 15. Nah, misalnya gini. Kita lepas saja. Nah, secara otomatis dia akan tampil nomornya. Nah, seperti itu. Ini cara yang pertama. Terus cara kedua bagaimana, Ustaz? Nah, ini dia cara kedua. Cara kedua, kita ambil aja copy di sini ya. Kita copy, taruh di sini saja. Cara kedua juga sama anak-anak Ustadz, yang membedakan seperti ini. Pastikan ada angka 1 dan 2. Nah, ketika kita akan memberikan nomor berurut, ada angka 1 dan 2, kita blok. Di sini arahkan kursornya sama seperti yang cara pertama. Klik di sini. Nah, cuma perbedaannya apa? Di sini diklik 2 kali. Nah, klik 2 kali di sini, sehingga nanti nomor ini yang enggak ada nomornya ini otomatis akan ada nomornya. Contoh seperti ini. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah berapa banyaknya di sini. Apa namanya?
di sebelahnya ini harus ada angkanya. Ketika kita misalnya ingin membuat 15 seperti ini, kemudian kita klik, nah, dia otomatis akan mengambil data dari data sebelahnya, berapa banyak dia. Paham anak-anak Ustadz? Nah, seperti itu anak-anak Ustadz. Paham kira-kira? Jadi, kalau cara yang kedua itu harus ada data di sebelahnya yang di sini. Contoh kita tambahkan ya. Kita tambahkan di sini misalnya. Kita tambahkan lagi di sini misalnya. Nah, ini kan banyak nih. Nah, kita coba ya. Nih ada 1, ada 2. Kita klik, apa yang akan terjadi? Nah, dia akan mengikuti kolom di sebelahnya. Berapa banyak? Jadi, kalau cara 2 ini otomatis dia akan mengikuti kolom di sebelahnya. Paham anak-anak Ustadz? Semoga materinya nggak membingungkan ya. Nah, terus bagaimana cara membuat nomor apa? Terus bagaimana selanjutnya Ustadz? Selanjutnya kita akan belajar membuat bulan berurut. Bulan berurut. Nah, seperti apa itu Ustadz? Seperti ini anak-anak Ustadz. Contoh. Sama caranya dengan membuat nomor berurut, namun yang membedakan di sini adalah seperti ini. Kalau membuat nomor berurut itu adalah angka, sedangkan yang bulan ya kita harus tulis nama bulannya. Misalnya Januari, Februari, pakai Y di belakangnya anak-anak Ustadz. Selanjutnya kita klik aja nih, kita tarik Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, November, Desember. Nah, langsung secara otomatis dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia bagaimana Ustaz? Nah, kita coba aja. Januari, Februari. Kita coba. Loh, kenapa hanya Januari, Februari, Januari, Februari, Januari, Februari Ustaz? Nah, ini dia anak-anak Ustaz. Di Microsoft Excel itu ada namanya language. Jadi kalau kita di Microsoft Excel kita itu menggunakan bahasa Indonesia, jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Karena di sini komputer Ustadz menggunakan bahasa Inggris, jadi bahasa penulisannya itu harus menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu. Ada juga yang bisa misalnya Januari, Februari, Maret, April, ada juga yang bisa menggunakan bahasa Indonesia. Itu tergantung dari Microsoft Excel-nya. Nah, selanjutnya apa Ustadz? Nah, kita coba tambahkan angkanya. 1, 2, ini wajib. Kita klik 2 kali. Nah, langsung muncul angka sampai 12. Seperti itu anak-anak Ustadz materi kita pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini dapat dipahami ya. Jangan lupa nih, ini latihan ini adalah yang kedua, poin kedua, kita simpan terlebih dahulu. Kita nggak perlu namanya mengklik ini kemudian tulis lagi. Kenapa? Karena gini, anak-anak Ustadz jelaskan sebelum Ustadz akhiri. Karena kita telah membuka namanya file kita dengan memformat sel, jadi kalau menyimpannya tinggal tekan save saja. Save di sini boleh, kemudian save di sini boleh. Loh, kok nggak harus menulis lagi Ustadz? Ya, karena kita bekerja dalam satu file. Banyak kejadian bahwa kita harus menulis lagi. Oh, ini belum disimpan Ustadz, belum terjadi apa-apa Ustadz. Nah, padahal itu sebenarnya sudah tersimpan dengan baik dengan nama apa? Dengan nama memformat sel latihan kita sudah tersimpan. Intinya ketika kita sudah menekan ini, nah insya Allah file ini sudah tersimpan. Oke, anak-anak Ustadz, sampai di sini dulu pertemuan kita.
Jangan lupa untuk ditutup ya latihan kita. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar meskipun belajarnya dari rumah. Terus tak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.